Selamat pagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang penggunaan dioda pada rangkaian aplikasi untuk gerbang dasar atau logic gate yang sederhana. Di sini kita lihat ada dua buah rangkaian yang katakanlah masing-masing memiliki dua buah tegangan input yang berbeda dan dua buah dioda D1 dan D2. Kita asumsikan bahwa D1 dan D2 adalah dioda ideal. Sehingga kalau misalkan kita coba memberikan nilai tegangan yang katakanlah tegangan dari dioda atau tegangan inputnya ini kita buat seperti kondisi seperti ini gitu. Jadi dalam sebuah tabel ini kita buat tabel ya, ini V2, ini V1, ini outputnya gitu ya. Nah, nanti dari masing-masing ini kita akan melihat hasil nilainya. Katakanlah kita berikan masing-masing tegangan V2 dan V1-nya itu adalah masing-masing ini 0 gitu ya. Kemudian kita berikan tegangan V2-nya 0, V1-nya ini plus 5, kemudian V2-nya bergiliran plus 5, V1-nya 0, kemudian dua-duanya plus 5, ini plus 5. Nah, apa yang terjadi pada katakanlah rangkaian yang pertama? Ini rangkaian yang pertama kalau misalkan kita lihat, jadi kita buat misalkan nih V2-nya ini ideal ya, ideal, ini juga ideal. V2-nya kita buat 0. Kemudian di sini kita buat plus 5. Maaf, ini 0 terlebih dahulu ya. 0. Nah, ini tentunya ketika kondisi masing-masing 0 seperti ini, itu dia tidak akan menghasilkan arus atau pada dioda tersebut ini seolah-olah kita berikan no bias. Nah, sehingga rangkaiannya ini open circuit gitu ya di masing-masing dioda ideal tersebut gitu. Nah, ketika misalkan kondisinya masing-masing itu dia open circuit, maka Vout yang kita ukur ini akan sama dengan 0. Kita masukkan ke tabel kebenarannya, Vout-nya itu adalah 0. Nah, demikian pun hal yang sama kita coba lakukan saat katakanlah dioda tersebut tegangan V1-nya kita buat dia lebih besar atau katakanlah dia tegangannya plus 5 gitu ya, plus 5 gitu. Ini masing-masing kita lihat dengan kondisi seperti itu, maka kita dapatkan rangkaian pemodelannya itu untuk yang ideal yang kedua yang diberikan tegangan 0, maka dia akan berlaku rangkaian dioda tersebut tuh off gitu ya. Sedangkan untuk yang ideal yang kedua ketika diberikan polaritas tegangannya plus 5, ini kan arusnya seperti ini yang mengalir dari anoda ke katoda atau potensial di anoda lebih besar daripada katoda. Nah, ini akan menyebabkan dioda tersebut ini kondisinya on atau short circuit. Nah, pada saat kondisi seperti ini, maka kita peroleh ternyata tegangan Vout yang terukur, nah ini sama dengan plus 5. Nah, ini kita simpan dengan plus 5. Ya. Kemudian hal yang sama kita lakukan juga kalau misalkan
pada kondisi dioda tersebut masing-masing juga diberikan tegangan, di mana untuk V2-nya kita berikan dia plus 5, sedangkan V1-nya ini adalah sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di rangkaian ini, seperti halnya kondisi yang kedua, ini akan berimbas pada dioda ideal yang kedua. Dia akan mengalami on gitu ya, karena arus mengalir dari anoda ke katoda, sehingga kalau kita gambarkan ini short circuit, kemudian ini open circuit, ini ground, ini V out. Nah ini kalau kita berikan ini plus 5 ini 0, maka V out sama dengan, nah tentunya ini akan sama dengan V out sama dengan plus 5. Nah, jadi kondisi yang ketiga ini akan dapatkan plus 5. Berikutnya kalau misalkan dua-duanya diberikan tegangan katakanlah plus 5 gitu ya. Plus 5, ini plus 5 gitu. Ini sini plus 5, di sini plus 5, ideal. Nah ini akan menyebabkan arus mengalir di masing-masing dioda tersebut, harus mengalir dari anoda ke katoda, yang mengakibatkan dua-duanya dioda itu kondisinya on, atau katakanlah ketika dia pemodelannya dioda ideal, maka rangkaiannya itu dua-duanya dibuat short circuit seperti ini. Ketika masing-masing short circuit seperti ini, maka kalau kita dapatkan V out-nya itu harus, karena ini dan ini adalah paralel tegangannya harus sama gitu ya. Maka kalau nanti sama berarti V out-nya kebetulan dapatnya plus 5 juga gitu. Ini berarti plus 5. Nah, dengan tabel seperti itu, jika ya, jadi kalau misalkan kita buat, jika plus 5 itu mewakili logik 1, sedangkan 0 potensial atau tegangan 0 kita nyatakan sebagai logik 0, maka tabel tersebut kalau kita representasikan itu akan menjadi katakanlah sebuah tabel kebenaran di gerbang dasar, yang kalau misalkan kita isi gitu ya. Nah, ini kan berarti representasi yang di atas itu kita nyatakan ini 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Hasilnya kita peroleh, ternyata hasilnya itu adalah 0, 1, 1, 1. Di mana output seperti ini dengan katakanlah salah satu dari inputnya itu berlogik 1 akan menghasilkan outputnya 1, ini tiada lain adalah gerbang dasar OR. Jadi kita sudah dapat membuat sebuah gerbang dasar dengan menggunakan dioda untuk gerbang OR. Nah, berikutnya kalau misalkan rangkaian yang kedua dengan permisalan yang sama gitu ya. Dengan permisalan yang sama seperti yang tadi kita buat di gerbang sebelumnya, maka jika katakanlah kita buat juga ya tabel yang sama gitu ya. Ini V2, V1, ini V out gitu. Dengan asumsi D2 dan D1 itu tadi sudah disebutkan dua-duanya adalah dioda ideal gitu ya. Kita taruh di sini 0, 0, 0, plus 5, plus 5, ini 0, ini plus 5, ini plus 5 gitu. Kita cek yang pertama gitu ya. Kita cek yang pertama, ini plus 20. Jadi dua-duanya katakanlah dia 0 gitu ya. 0, ini 0, ini V out gitu ya. Arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah, ini ke rendah juga. Akibatnya
di kedua dioda tersebut itu kondisinya dua-duanya on gitu ya. Nah, ketika dua-duanya on, maka pemodelannya kalau kita gambarkan itu adalah kita buat ya short circuit. Ini short circuit juga gitu. Ini 0, ini 0. Maka tegangan output yang terukur, nah, ini sama dengan tegangan outputnya itu sama dengan 0. Ya, kita taruh di sini adalah 0. Kita lakukan juga yang sama pada rangkaian tersebut gitu ya. Ini plus 20, kemudian ada resistor, dioda ideal yang kedua, dioda ideal yang pertama. Nah, kita taruh misalkan V1-nya itu adalah plus 5, sedangkan V2-nya itu 0 gitu ya. Hal yang sama ketika misalkan arus mengalir dari potensial tinggi plus 20 di masing-masing, kita lihat dioda tersebut itu ternyata dua-duanya on. Dua-duanya ini on gitu. Maka kalau kita gambarkan pemodelannya, ini asumsi dulu ya. Baru asumsi kalau misalkan dua-duanya on, nah ini kita peroleh bahwa ini 0, ini plus 5. Nah, nanti kalau kita ukur Vout tersebut, ini ternyata ketika Vout terukur seperti ini, itu ada dua buah potensial yang berbeda, 0 dan plus 5. Padahal D1 dan D2 tersebut, itu kalau kita lihat terhadap nilainya gitu ya, ini kan kalau terukur kan seolah-olah tidak mungkin satu potensial titik yang sama itu memiliki dua nilai yang berbeda gitu. Nah terus kira-kira secara logik dasar mana yang kira-kira akan boleh dikala dalam tanda kutip tuh mengalah gitu ya. Jadi kalau misalkan ini misal permisalan gitu ya, katakanlah plus 5 yang menang gitu ya, dalam tanda kutip menang itu kita nyatakan menang. Sehingga kalau dia menang, otomatis potensial di titik sini ya, di titik Vout-nya ini kan berarti dia memiliki plus 5. Sedangkan kalau kita lihat di dioda ideal yang kedua, kalau ini plus 5 dan ini ground atau 0, maka seharusnya logikanya dioda tersebut itu kan dia on. Kalau dia on, dia short circuit. Padahal tadi dikatakan kalau dia short circuit itu tidak boleh ada titik yang sama, dia memiliki potensial yang berbeda. Otomatis ketika katakanlah plus 5 ini menang, ini berarti kita buat ternyata asumsinya salah nih. Asumsi salah. Nah kalau begitu yang menang itu berarti 0 gitu ya. Nah, 0. Sehingga kalau misalkan kita pakai logiknya dia katakanlah dia 0 gitu ya. Maka kalau misalnya kita taruh di sini ini adalah 0, maka di sini plus 5, maka pada sisi potensial di katoda dia plus 5, sedangkan di anoda dia adalah 0, maka katoda lebih tinggi daripada anoda, otomatis dia katakanlah dia off atau dia open circuit. Sehingga dioda yang pertama itu harusnya dia open circuit gitu. Jadi yang pertama itu on short circuit, yang kedua itu on short circuit, sedangkan yang pertama itu dia open circuit seperti ini. Nah, dengan asumsi atau misalnya sudah kita buktikan seperti ini, maka kita dapatkan tegangan Vout-nya ini ternyata sama dengan 0 gitu. Hal yang sama berlaku juga gitu ya. Hal yang sama berlaku juga ternyata kalau dengan hanya kita memindahkan ya, memindahkan kondisi seperti itu, ternyata ketika V2-nya plus 5 gitu ya, sedangkan V1-nya 0, itu tidak lain adalah sama persis seperti kondisi V2-nya 0, V1-nya plus 5. Ini akan berakibat nilai tegangan outputnya juga akan sama dengan 0. Nah, kemudian yang terakhir, ketika dua-duanya itu memiliki potensial yang katakanlah diberikan potensial
yang sama sebesar masing-masing plus 5. Ini plus 5 gitu ya. Nah, dengan asumsi yang sama harus mengalir di potensial tinggi 20 masing-masing ke sebelah sini gitu ya. Nah, meskipun plus 5 juga akan mengakibatkan arus, tapi arah arusnya itu kan lebih kecil daripada yang plus 20. Sehingga asumsinya dua-duanya ini adalah on gitu ya. Ini on, ini on. Sehingga kalau kita menggunakan pemodelannya, kita akan mendapatkan dua-duanya dalam kondisi short circuit, yang kalau kita ukur tegangan Vout-nya di sana, kebetulan nilainya dua-duanya sama plus 5. Jadi di sini kita akan dapatkan Vout-nya itu besarnya plus 5. Ini berarti plus 5. Nah, jika katakanlah tadi mewakili yang sama, katakanlah V2 atau misalkan 0, itu representasinya dengan bit 0, kemudian plus 5 dengan bit 1, maka kita akan dapatkan tabel kebenaran dari untuk rangkaian tersebut gitu ya. Nah, ini kita peroleh bahwa kondisinya 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ini tidak lain adalah gerbang logik dasar untuk gerbang N.